Selamat siang, sekarang kita akan mempresentasikan tentang aplikasi manajemen stok dan bahan. Sebelum itu, kita akan perkenalkan. Perkenalkan, saya Michelle Angelina Wijaya dengan NIM 10305224000093. Perkenalkan nama saya Fatul Falkia dengan NIM 1030524000083. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Aplikasi MyFoodList dikembangkan untuk membantu keluarga dalam mencatat dan mengelola stok bahan makanan di rumah secara sederhana dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi masalah seperti lupa tanggal kadaluarsa, kelebihan stok, hingga pemborosan makanan. Oleh karena itu, aplikasi ini hadir sebagai solusi untuk memberikan kemudahan dalam mencatat, memantau, dan mengevaluasi stok bahan makanan dengan fitur pencarian, pengurutan, dan pelaporan. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah manajemen persediaan makanan di lingkungan rumah tangga. Kemudian untuk tujuan program, yang pertama itu ada mengimplementasikan konsep algoritma pemrograman ke dalam bentuk aplikasi nyata yang dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyediakan fitur manajemen data stok bahan makanan yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengedit, menghapus, serta melihat data dengan mudah dan terstruktur. Selanjutnya, menerapkan algoritma pengurutan seperti selection sort dan insertion sort untuk mengurutkan data bahan makanan berdasarkan jumlah stok atau tanggal kedaluarsa secara efisien. Kemudian mengimplementasikan algoritma pencarian seperti sequential search dan binary search untuk mempercepat proses pencarian data bahan makanan tertentu. Kemudian terakhir dari tujuan program, menyajikan laporan stok bahan makanan secara ringkas, informatif, dan mudah dipahami guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh pengguna. Oke, ada pun beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan aplikasi ini. Antara lain, yang pertama pengolahan input user yang bervariasi, kedua pengimplementasian algoritma search dan search ke dalam program, yang ketiga penanganan tanggal kadaluarsa tanpa menggunakan library waktu, dan yang terakhir pengimplementasian sequential dan binary search secara bersamaan. Kemudian solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama pengolahan input user yang bervariasi, membuat fungsi validasi untuk memeriksa tipe dan format input, menangani berbagai jenis input seperti angka, teks, dan tanggal dengan pengecekan yang sesuai. Kemudian yang kedua, implementasi algoritma search dan sort, menggunakan sequential search untuk mencari data pada daftar yang belum terurut, menggunakan binary search untuk mencari data pada daftar yang sudah terurut agar pencarian lebih cepat. Mengaplikasikan algoritma sorting untuk mengurutkan data agar binary search dapat diterapkan. Kemudian ketiga, penanganan tanggal kedaluarsa tanpa library waktu. Menyimpan tanggal dalam format numerik sederhana, membandingkan tanggal menggunakan operasi perbandingan numerik biasa untuk menentukan tanggal kedaluarsa, menghindari penggunaan library waktu dengan memanfaatkan logika dasar untuk pengolahan tanggal. Kemudian yang keempat, pengimplementasian sequential dan binary search secara bersamaan. Program memeriksa apakah data sudah terurut atau belum. Jika data belum terurut, menggunakan sequential search langsung. Jika data sudah terurut, menggunakan binary search untuk efisiensi pencarian. Kemudian pada kamus global berisi struct dan array, di mana struct terdiri dari struct makanan, tanggal dan bahan habis pakai. Sedangkan array terdiri dari array makanan, array tanggal, dan array bahan habis pakai. Kemudian pada function main, kamus lokal, yang pertama tuh pilihan n, m, tarsec dengan tipe data integer. Kemudian selesai, cek dengan tipe data boolean. Tarbin dengan tipe data string, A dengan tipe data array makanan, B dengan tipe data array tanggal, C dengan tipe data array bahan habis pakai. Kemudian pada tampilan awal menunjukkan tampilan awal seperti ini dan user diminta untuk menginput data pertama. Jika sudah mengikuti data, maka akan muncul menu. Oke, selesai dan cek.
diinisialisasikan. Pertama, selesai adalah true dan cek adalah false. Nah, program akan menampilkan selamat datang di My Food List, lalu ada kata-kata penyambutan, dan jika user ingin mencatat persediaan, maka ketik satu. Jika ketik satu, maka user akan diminta untuk menginputkan bahan makanan atau bahan minuman. Jika tidak, maka dia akan keluar dari program. Nah, for selesai dalam artian kalau misalnya selesai itu bernilai true maka program akan berhenti. Maka dari itu tadi selesai diinisialisasi dengan false. If kalau tadi gara-gara pilih yang sama dengan satu maka cek akan true. Kalau misalnya cek kalau misalnya cek true maka akan keluar tampilan menu. Nah, tampilan menu ini fungsi-fungsi, misalnya pilih yang satu, maka outputnya nanti akan menambahkan jumlah atau menambahkan bahan. Jadi user bisa milih, bisa berdasarkan nama jumlah bahan atau menambahkan bahan. Kalau menambahkan jumlah bahan itu satu, kalau misalnya menambahkan bahan dua. Kalau misalnya pilihannya dua, itu bakal, pilihan itu bakal untuk mengubah data, bakal diarahkan ke prosedur ubah data. Kalau misalnya tiga itu untuk menampilkan daftar bahan makanan. Nah, kalau keempat itu kan untuk mencari bahan tertentu menggunakan binary search dan sequential. Nah, kalau misalnya dia binary, itu binary dan sequential, itu kan hanya menghasilkan indeks, return indeks, mengoutputnya indeks. Jadinya kita nge-outputnya itu ini cara menampilkan program itu dengan A binary search ID, A binary search ini. Kalau misalnya ID, cari ID dengan sequential juga sama, cari ID A, cari ID A, cari ID biar ke outputnya itu data yang dicari. Nah, terus kalau misalnya 5 terus itu menampilkan bahan kadaluarsa selama 30 hari ke depan. Nah, kalau misalnya 6 itu kan untuk mengurutkan data. Kalau misalnya dia mengurutkan tanggal kadaluarsa bakal diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Kalau misalnya mengurutkan jumlah stok bahan itu akan dari yang kecil ke besar juga. Terus kalau pilihannya ketujuh itu mencatat bahan makanan yang sudah digunakan. Terus kalau ke-8, kalau misalnya ke-8, kalau 7 itu kan mencatat bahan makanan yang sudah digunakan. Terus kalau misalnya 0 itu akan mengakhiri program selesai. Karena pada awalnya itu dia itu fungsinya for. Kalau misalnya dia awalnya kan diinisialisasiin selesai itu true. Jadinya kalau misalnya dia true itu bakal kalau misalnya dia kalau misalnya dia false itu dia akan memberhentikan program. Terus untuk prosedur baca data. Nah, di sini parameternya in out out makanan dan in out and integer dengan variabel i jumlah no bulan integer valid id valid jumlah valid tanggal di boolean. Terus masukkan jumlah data yang ingin Anda masukkan. Scan and. Kalau misalnya valid ID sama dengan false, valid jumlah sama dengan false, valid tanggal sama false. Nah, jadi kalau misalnya valid ID-nya true, itu bakal nyelesain program. Nah, kalau misalnya dia input ID nggak sesuai nih, dia bakal data tidak sesuai, masih false dong, berarti lanjut lagi. Sampai dia sesuai dan valid ID berubah dengan true. Nah, terus masukkan kategori, masukkan nama, Ma- valid jumlah juga kayak gitu sistemnya, cuman valid jumlah itu harus lebih dari satu. Kalau misalnya dia nol itu nggak bakal bisa karena data tidak sesuai jumlah lebih dari nol. Begitu juga yang begitu juga yang tanggal. Nah, no bulan AI kadaluarsa tahun. Terus KI kadaluarsa no else. Nah, begitu juga lah sama pokoknya. Nah, begitu juga sama prosedur menambah data. Cuma di sini tuh kayak mau menambahkan berapa bahan jumlah. Kalau misalnya dia sampai tambah, berarti dia bakal melakukan pengulangan sampai jumlah tambah yang dimasukkan ini. Fungsinya hampir sama kayak tadi yang menginputkan data, cuman bedanya itu ada di ini. Setelah print ini, semuanya harus ada n plus plus. Ini n sama dengan n plus satu sama aja kayak n plus plus. Karena ini mau menambahkan data, untuk menambahkan n di sini, jadi harus ada n plus plus. Terus prosedur tambah jumlah data. Nah, ini tuh untuk fungsinya untuk menambahkan jumlah data.
yang udah ada di stok. Var input ID integer. Nah, kita disuruh untuk masukkan ID kalau misalnya ID-nya udah masuk di scan. Nah, untuk melakukan perulangan sesuai jumlah data. Kalau misalnya indeks ID sama dengan ID yang diinputkan, maka masukkan jumlah bahan. Ya, berarti kan ID-nya ketemu, berarti masukkan jumlah bahan yang ingin diinputkan. Nanti kita bakal disuruh inputkan jumlah data yang mau kita tambahin. Kalau misalnya ini kan nanti AI jumlahnya, datanya akan ditambahkan dengan input dan bakal disimpan ke dalam program. Kalau misalnya dia nggak ketemuin ID-nya, itu bakal di print ID data tidak ditemukan. Terus prosedur mengubah data itu hampir sama. Nah, kita bakal disuruh input ID yang bakal kita cari untuk diubah. Kalau misalnya ketemu, nanti dia bakal melakukan input data yang kayak tadi, kurang lebih sama. Terus kalau misalnya ID-nya nggak ketemu, if not found, karena kalau di sini kan ada awalnya found itu false. Nah, terus di sini bakal inisiasiin found true kalau misalnya ID-nya ketemu. Kalau misalnya ID-nya nggak ketemu, itu bakal berarti kan if ID nggak ditemukan, maka bakal di print ID tidak ditemukan. Kemudian untuk yang prosedur tampilkan makanan, hmm, ini kurang lebih akan dikeluarkan seperti perinan yang ini, yang ID, uh, uh, array ID, kemudian kategori, nama, jumlah, dan kedaluarsa. Oke, fungsi mencari binary search. Nah, fungsi ini memiliki parameter AR makanan and integer target string. Kenapa nggak in out? Karena data ini cuma mencari data, bukan mengubah data. Nah, di sini ada memiliki kamus left, right, mid, found, integer, sedangkan dan found diinisiasi menjadi min satu. Kalau misalnya dia tetap min satu, artinya data tidak ditemukan. Left jadi nol dan right itu n min satu. Nah, di sini ada perulangan. Perulangan akan berhenti hingga saat left lebih kecil dari sama dengan right dan found sama dengan min satu. Jadi selama ini masih dilaksanakan, masih terbukti, maka program akan terus. Nah, pertama mid left right, plus right bagi dua. Plus dua, if mid nama sama dengan target, maka found akan berubah menjadi mid. Kalau kalau misalnya ampin nama lebih kecil dari target, maka left sama dengan mid plus satu. Else right sama dengan selain itu, right akan berubah mid min satu. Kalau misalnya dia tidak ada di dalam data, maka return outputnya akan berupa found, di mana found itu adalah min satu. Kemudian untuk function cari ID, isi parameternya itu A, array makan dengan tipe data array makanan, N dengan tipe data integer, X dengan tipe data integer. Hmm, jadi isinya function itu variabel I dengan tipe data integer. eh, kita mulai memeriksa makanan satu persatu dari makanan pertama di dalam daftar. Kemudian kita bandingkan ID. Untuk setiap makanan kita bandingkan ID-nya dengan ID X yang kita cari. Jika ID makanan saat ini sama dengan ID yang dicari, ID X, berarti kita sudah menemukannya. Fungsi akan langsung mengembalikan indeks dari makanan tersebut dan pencarian berhenti. Jika tidak ditemukan, dia akan lanjut cari. Jika ID makanan saat ini tidak sama, kita lanjut ke makanan berikutnya dalam daftar. Eh, ji- jika sudah dicari semua itu, jika kita sudah meriksa semua makanan dalam daftar sampai habis dan ID yang dicari ID X itu tidak juga ditemukan, fungsi akan mengembalikan min satu. Ini menandakan bahwa makanan dengan ID tersebut tidak ada. Nah, kalau misalnya indeksnya itu min satu, ini, kalau misalnya
Nih, kalau misalnya if binary search itu min satu, maka tampilkan makanan. Tapi kalau misalnya dia tidak min satu, maka data akan outputnya data tidak ditemukan. Begitu juga sama cari ID, kalau misalnya dia selain min satu, maka data tidak ditemukan. Terus, oke, prosedur untuk menampilkan daftar kadaluarsa 30 hari ke depan. Di sini, pertama-tama user akan diminta untuk menginputkan tanggal hari ini. Di sini ada eh, kamus H expired tanggal, tot H, tot K, I integer, dan ada bool yang diberi tanda false. Nah, setelah user menyimpulkan tanggal, maka dihitung total hari ini itu H kali H tahun kali 365, H bulan kali 30, H tambah H0. Nah, terus di sini expired itu untuk menggantikan AI kadaluarsa menginialisasi. Totka itu expired tahun 35, expired bulan 30, expired no. Ini tuh untuk total dari data yang udah ada. Habis itu dibandingin kalau misalnya total total data sama lebih besar dari total hari dan totka itu lebih kecil dari sampai dengan 30. Dengan kata lain, kalau misalnya eh, tanggal data itu di antara ini 30 ke depan, 30 hari ke depan, maka ada akan berubah menjadi true. Terus bakal dicetak kadaluarsa. Kadaluarsanya namanya nama dan kadaluarsanya. Kalau misalnya dia nggak ada yang expirednya di antara 30 itu, maka tidak ada makanan yang kadaluarsa dari 30 hari ke depan. Pokoknya ini tuh membandingkan kalau misalnya data itu lebih kecil sama dengan hari dan k lebih kecil dari sama dengan hari plus 30, maka bakal diinput. Nah, ini insertion tanggal. Kalau misalnya kamu kan tuh Eh, jadi prosedur insert sort tanggal, isi parameternya itu A, in out dengan tipe data array makanan, dan N dengan tipe data integer. Eh, aku udah. kemudian, Ini oh, pertama, fungsi untuk membandingkan tanggal. Fungsi ini bertujuan untuk membandingkan tanggal, bulan, dan tahun, membantu prosedur insersi tanggal. Keluaran dari fungsi ini adalah Boolean. Pertama, kita harus membandingkan tahun pertama sama tahun kedua. Kalau misalnya tahun pertama lebih besar dari tahun kedua, maka akan outputnya true. Kalau misalnya tahun pertama sama dengan tahun dua, maka akan membandingkan bulan pertama dan bulan kedua. Kalau misalnya bulan pertama lebih besar dari bulan dua, maka akan outputnya true. Kalau misalnya bulan pertama, bulan kedua itu sama, itu outputnya akan bulan tanggal satu lebih besar dari tanggal 2. Selain itu bakal return false. eh, variabel jadi digunakan untuk membandingkan dan menggeser elemen di bagian yang sudah terurut. Eh, variabel temp dengan tipe data makanan menyimpan sementara elemen in out a i yang sedang dalam proses penyisipan. Kemudian yang loop utama itu iterasi dimulai dari satu karena elemen pertama a indeks ke nol, a indeks ke nol dianggap sebagai bagian awal yang sudah terurut. Eh, kemudian temp sama dengan in out ai, ambil elemen yang akan disisipkan. Kemudian yang J sama dengan I min satu, J J mulai dari elemen terakhir di bagian yang sudah terurut. Kemudian untuk yang loop kedua, loop kedua eh, untuk yang J lebih besar dari sama dengan nol, pastikan pastikan tidak keluar dari batas carry array. Kemudian lebih lama yang lebih lama
in out A indeks J kadaluarsa tem kadaluarsa. Ini adalah kunci perbandingan. Fungsi lebih lama yang sudah dijelaskan sebelumnya digunakan untuk mengecek apakah tanggal kadaluarsa makanan eh, pada posisi J in out A indeks J kadaluarsa lebih lama atau lebih terakhir daripada tanggal kadaluarsa makanan tem kadaluarsa. Jika kedua kondisi benar, masih ada elemen di kiri dan elemen in out A indeks J lebih lama kadaluarsanya. Maka geser elemen eh, in out A indeks J ke kanan. Geser ke kanan. Kemudian eh, J J minus minus pindah pindah J ke kiri untuk memeriksa elemen berikutnya di bagian terurut. Setelah loop dalam selesai, J plus satu adalah posisi yang tepat untuk menyisipkan untuk kita masukin temnya itu. Udah. Selection sort. eh select sort. Eh, function selection sort jumlah. Ada variabel i j min index dengan tipe data integer. I itu counter untuk looping luar, menandakan batas antara bagian array yang sudah terurut dan yang belum. J counter untuk looping dalam, dipakai untuk cari elemen dengan jumlah paling kecil. Min index itu nyimpan indeks dari elemen dengan jumlah paling kecil yang ditemukan dalam satu looping dalam. Kemudian variabel temp dengan tipe data makanan. Variabel sementara temp yang dipakai untuk nyimpan satu elemen makanan saat proses pertukaran posisi. Ini penting agar tidak ada data yang hilang pas menukar, saat menukar. Looping utama yang berjalan sebanyak n-1, n-1, hmm, sebanyak n-1 kali. Kenapa kita harus pakai n-1? Karena jika n-1 elemen sudah berada di posisi yang benar, elemen paling terakhir ke n itu otomatis juga sudah di posisi yang benar. Min index sama dengan i. Di awal setiap looping luar, kita asumsikan elemen pada posisi i adalah yang memiliki jumlah paling kecil. Kemudian yang eh, looping dalam, looping ini, looping dalam tuh membandingin elemen yang kita anggap paling kecil itu yang di in out array min index dengan semua elemen elemen berikutnya di dalam array in out a eh, in out a index j. Kemudian yang di if-nya ini, yang if ini adalah inti perbandingannya. Jika ditemukan elemen in out indeks J yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah pada in out array min index, maka kita perbarui min index menjadi J. Ya, oke. Eh, kemudian yang ini yang yang baris tem sama dengan in out index ke I, yang itu baris itu melakukan pertekanan elemen pada posisi I dengan elemen pada posisi min index. Eh, in out indeks I diambil nilainya itu dan disimpannya di temp. Kemudian diisi dengan nilai dari in out array min index. Eh, kemudian in out array min index ini diisi dengan nilai yang tadi disimpan di temp. Udah. Oke, di sini ada prosedur hapus dan simpan makanan. Pertama, parameternya itu A R makanan, in out A R makanan, B in in out B R bahan habis pakai, N in out integer dan M in out
integer. Jadi N ini buat arah makanan, sedangkan M ini buat arah bahan habis pakai. Dengan kamus I, J, ID, jumlah itu integer dan font itu boolean. Nah, pertama font diinisialisasiin dengan false. Terus user akan diminta untuk untuk menginput ID ya, ID bahan tersebut. For dilakukan perulangan for. Nah, kalau misalnya ID-nya ketemu, maka dirubah jadi true. Nah, terus bakal masukkan jumlah bahan yang digunakan. Kalau misal jumlah habis itu, kalau misalnya ketemu, maka ID akan dimasukkan ke array bahan habis pakai. Pokoknya ini untuk dimasukkan ke habis pakai. Habis itu kalau misalnya jumlahnya sama yang dengan diinfokan dengan stok, maka akan melakukan perulangan. Eh, Nah, jadi perulangan itu berfungsi jadi perulangan kalau misalnya seluruh stok habis, maka ini akan menghapus elemen dari array A dengan cara digeser ke kiri, makanya ada n min min. Terus kalau misalnya jumlahnya lebih besar dari jumlahnya lebih besar dari jumlah stok, maka jumlah akan output jumlah melebihi stok yang ada dan user akan diminta untuk menginput jumlah ulang. Nah, selain itu, jumlah akan dikurangin. A- Jadi jumlah yang awal, kalau misalnya jumlahnya lebih kecil, itu bakal minta dikurangin jumlah stoknya. Jumlah stok bakal dikurangin dengan jumlah yang diinputkan. Kalau misalnya ID-nya ketemu, data berhasil disimpan dan ke laporan, tapi kalau misalnya tidak ditemu, maka ID tidak ditemukan. Terus untuk menampilkan makanan, ini dengan ada kamus I integer, I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus. Bakal melakukan pengulangan selama I lebih kurang dari N. Dan akan menampilkan data makanan. Oke, habis ini akan lanjut ke mengim- melakukan program pokoknya gitulah. Udah lah tuh, nanti gue edit. Terus lu Oke, nanti malam bisa nggak? apa? Nggak bisa. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan program yang kita telah buat. Nah, kalau misalnya nol itu akan kode program, terus kalau misalnya satu itu biasanya akan diminta input data, misalnya 3. Masukkan ID makanan, ini ngasar aja, kategori, jumlah bahan. Nah, kalau misalnya ID makanan itu 1 itu nggak bakal bisa, kalau misalnya 1000 itu juga nggak bakal bisa, harus di antara 1 sampai 99. Kategori bahan, misalnya buah, apel, terus jumlah bahan 24, terus ke ini, kalau misalnya lebih ini, tanggalnya lebih dari 30, itu nggak bakal bisa, kalau misalnya bulannya lebih dari 12 juga nggak bakal bisa. Nah, itu kayak input tidak sesuai, jadi kita harus sesuai. Misalnya 01, 02, 2025, itu bakal bisa. Misalkan ID makanan terakhir, terus kategori bahan makanan, jumlah bahan. Nah, kalau udah kita input data, maka keluar menu. Nah, misalnya kita mau nambah bahan makanan, 1. Terus masukkan ID. Nah, kalau menambahkan makanan, itu akan ada menambahkan jumlah bahan makanan atau menambahkan bahan. Kita bisa menambahkan jumlah bahan makanan, berarti kita input tadi yang tadi udah ada, 145. Nah, kalau misalnya itu, habis itu, kan tadi 25, terus kita mau tambahin 5 lagi. Nah, kalau misalnya gitu, terus sama kita mau menambahkan bahan yang baru, menambahkan bahan. Menambahkan berapa bahan? 1, masukkan ID makanan misalnya eh
345 ini ID baru ya. Minuman susu. Jumlah bahan 30203 2025. Nah, kita coba mau lihat tadi. Tadi kan awalnya menambahkan berapa? Ini awalnya tadi ini 145 kita mau nambah 5. Awalnya yang dari 25 jadinya harusnya 30. Nah, dua durian 30. Nah, terus tadi nggak ada susu kan, jadi ada susu. Nah, terus kita mau mengubah bahan. Misalnya masukkan ID yang kita mau ubah 124 apel. Nah, data ditemukan, masukkan ID baru 234. Misalnya buah, jadi naga. Terus jumlah bahan 2300. Hmm. Nah, coba kita mau lihat menampilkan. Nah, tadi harusnya apel berubah jadi naga. Terus mencari bahan tertentu berdasarkan nama. Tadi kita mau nyari naga. Jadi ada buah naga. Kalau misalnya kita mau berdasarkan ID, itu berdasarkan ID tadi 345 itu bakal minuman susu. Terus kalau misalnya menampilkan kadaluarsa, terus kita lihat aja nih data makanan. 3 bulan 2. Berarti kok coba bulan 1 ya. 01. Kita masukkan hari ini. 02 2025. Nah, kita lihat, oh ternyata ada ini. Kadaluarsanya ini paling dari ini ya. Terus kalau misalnya menampilkan kadaluarsa, terus mengurutkan, misalnya 6. Terus tanggal kadaluarsa. Nah, itu bakal diurutkan, guys. Nih, dari yang bulan 2 dari tanggal 1, 2, 3. Terus ada juga bulan 2 tanggal 12. Nah, terus misalnya mau mengurutkan bahan berdasarkan jumlah stok. Nah, bakal kurut juga nih dari yang awalnya 3, terus 23, 30. Terus kalau misalnya nomor 7 itu masukkan bahan yang habis dipakai. Masukkan ID misalnya 145 durian. Kan awalnya ada 30 tuh. Kita mau masukin 15. Nah, kalau misalnya 15, tadi kita menampilkan persediaan 3. Nah, awalnya kan 30. Terus kita pakai 15. Jadinya, jadi ini. Terus kalau misalnya 5, 7. Kalau misalnya dia, berapa deh? Eh, 202 kita mau pakai 23. 202 tuh terus 23. Terus apa yang ingin Anda lakukan? 4. Kan udah data berhasil. Tadi kita pakai duriannya. 4 apa mencari? Ya, udah nama durian. Nah, kita kan mau menampilkan bahan makanan. Mau menampilkan bahan makanan. 3 berarti. Nah, tadi kita udah pakai apa aja? Durian 15. Nah, jadi durian di daftar bahan masih tersedia, durian masih ada 15. Nah, tadi kita kan terus kita udah pakai sawi 23. Nah, di atas tuh nggak bakal ada sawi lagi karena sawinya tuh udah dipakai. Di sawinya bakal dipakai. Terus kalau misalnya kalian mau keluar program itu 0. Nah, program selesai. Jadi, sekian. Akhirnya.